Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Salam pramuka. Selamat pagi adik-adik. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala kenikmatan di dunia ini. Semoga berkah dan perlindungan selalu Allah berikan dalam hidup kita dunia dan akhirat nanti. Terima kasih. Hari ini adalah hari yang istimewa, di mana pada hari ini Gerakan Pramuka Indonesia telah berusia ke-60. Adik-adik mungkin sebagian sudah tahu sejarah tentang Gerakan Pramuka di Indonesia. Jadi di Indonesia pada tahun-tahun kemerdekaan, jadi sebelum tahun 1945, pramuka itu belum bernama pramuka, tapi bernama kepanduan. Jadi organisasi kepanduan yang merupakan pengubahan nama dari bahasa Belanda, yaitu Padvinder serta Padvindering, atau kalau di Indonesia kan ya pandu dan kepanduan. Dalam perjalanan gerakan kepanduan tersebut, lahirlah banyak sekali gerakan-gerakan kepanduan, baik yang berdasarkan komunitas agama, komunitas pendidikan, bahkan komunitas partai. Saking banyaknya, akhirnya seakan-akan para pandu ini terpecah belah. Sebenarnya pandu sangatlah penting ya bagi negara kita, khususnya dalam hal kemerdekaan, karena banyak anak-anak pandu, anak-anak pramuka zaman dulu ya, itu yang terlibat dalam perang kemerdekaan. Bahkan panglima besar kita yaitu Jenderal Sudirman, beliau adalah pandu dari Hizbul Wathon, yaitu pandu yang dimiliki oleh organisasi Islam Muhammadiyah. Kemudian ada Bung Tomo yang merupakan orator ulung pada perang di Surabaya yang kemudian kita kenal sebagai Hari Pahlawan. Beliau adalah pandu yang bahkan merupakan salah satu pramuka Garuda pada waktu itu. Dan masih banyak lagi pahlawan-pahlawan yang terlibat dalam perang kemerdekaan. Adik tahu siapa Kiai Haji Agus Salim? Ya, beliau adalah Bapak Pandu Indonesia. Dan adik tahu siapa Kiai Haji Agus Salim? Beliau adalah salah satu tokoh sentral dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi pandu itu bukanlah organisasi yang bisa dipandang sebelah mata. Negara kita, Republik Indonesia, ini berdiri tegak itu sangat banyak, bahkan tidak bisa kita hitung jasa dari para pandu yang terlibat di dalam kemerdekaannya. Jadi sebagai anak pramuka, kalian jangan merasa kecil hati dalam menjadi anggota pramuka, karena pramuka itu sangat penting bagi negara ini. Kalaupun sekarang banyak orang yang nggak suka pramuka, itu karena mereka tidak paham apa itu pramuka dan kenapa kepramukaan itu ada di Indonesia. Nah, karena jumlah pandu sangat banyak, seperti tadi kakak sampaikan, akhirnya para pemimpin pandu berpikir ini tidaklah baik. Kita harus bersatu, sebagaimana kita telah membawa Republik ini menjadi satu. Dari banyak suku, dari banyak kerajaan, dari banyak golongan, dari banyak kepentingan, akhirnya menjadi satu negara. Nah, mari pandu dijadikan satu. Terakhir jambore kepanduan itu dilaksanakan di Pasar Minggu. Setelah itu Gerakan Pramuka mulai melakukan penyatuan diri. Dan pada tanggal 14 Agustus 1961 Gerakan Kepanduan itu resmi berubah nama menjadi Gerakan Pramuka. Dan para peserta didik dan para aktivisnya disebut dengan pramuka. Jadi pramuka itu adalah sebutan ya.
bagi mereka yang melakukan kegiatan kepramukaan. Kegiatan kepramukaan adalah kegiatan pendidikan di alam bebas yang meliputi pendidikan mental, spiritual, kemudian sosial, dan lain sebagainya. Karena pada prinsipnya gerakan pramuka ini pendidikannya adalah tidak terbatas. Pada semua bidang ada pendidikan kepramukaan di situ. Dan pada tahun 2010 pemerintah menguatkan posisi pramuka dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Jadi posisi kita itu, posisi gerakan pramuka ini sangat-sangat kuat di negara ini. Di situ diamanahkan bahwa gerakan pramuka punya tanggung jawab untuk mendidik generasi muda menjadi penerus bangsa, jadi kader-kader bangsa, jadi pembela-pembela bangsa, jadi patriot-patriot bangsa. Kalau kita sudah punya undang-undang, maka gerakan pramuka ini tidak boleh lagi kalian anggap sebagai organisasi kecil. Kita adalah organisasi besar, dan ini yang harus kalian pahami. Kita setara dengan pendidikan-pendidikan lain di Indonesia yang memiliki undang-undang seperti pendidikan formal, mulai dari sekolah dasar sampai sekolah tinggi yang juga punya undang-undang. Kita juga sama seperti Tentara Nasional Indonesia yang juga punya undang-undang. Kita juga sama-sama kuat seperti partai-partai di Indonesia yang juga punya undang-undang. Jadi peranan kita sebagai generasi benteng Indonesia ini adalah suatu peranan yang kuat di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Toh sebenarnya undang-undang hanyalah untuk patokan bagi gerakan kepanduan, bagi gerakan kepramukaan. Tanpa undang-undang, jika jiwa kita adalah jiwa seorang pandu, jiwa seorang scout, jiwa seorang pramuka, maka kita hanya tahu bagaimana memberi yang terbaik kepada negara ini dan menjadi generasi yang tangguh untuk membantu siapapun menjadi lebih baik dalam kehidupannya. Itulah makna dari hari ulang tahun kita. Kita lahir sebagai seorang pramuka yang tulus, ikhlas, tanpa dipaksa dan tidak terpaksa dalam menjadi seorang pramuka. Kalau di dalam hati adik-adik masih ada rasa terpaksa, masih ada rasa tidak ikhlas menjadi seorang pramuka, maka sebenarnya jiwa kepramukaan kalian masih sangatlah minim. Jadi marilah kita koreksi dan marilah kita menjadi seorang pramuka. Jadi kalau kita telaah dari sejarah kepramukaan, itu kita akan menemukan Baden Powell yang melahirkan organisasi kepanduan dunia atau kita kenal sebagai World Organization of Scout Movement, ya. Kemudian ada organisasi untuk kepanduan putrinya. Jadi WOSM itu sebenarnya awalnya untuk putra ya, dan putrinya namanya adalah WAGGGS atau World Association Girl Guide and Girl Scout, ya. Tapi pada perkembangan terakhir banyak anggota WOSM itu juga dari panduan putri. Jadi kakak Baden Powell, bapak Baden Powell, kakek Baden Powell, ya terserah kalian menyebutnya apa. Yang jelas Lord Baden Powell. Lord itu adalah gelar kebangsawanan yang diberikan oleh kerajaan Inggris kepada Baden Powell. Baden Powell itu adalah seorang jenderal dari kerajaan Inggris yang mana ketika dia bertempur jauh dari negaranya, melanglang buana ke benua Asia maupun Afrika, dia menulis banyak sekali tulisan tentang kegiatan-kegiatan pendidikan di alam bebas. Cerita-cerita dia tentang kegiatan di alam bebas, baik itu di masa perang maupun di masa penugasan yang lain. Nah, dari tulisan-tulisan itu dia terinspirasi untuk melatihkan hal-hal baik di alam bebas itu, tentang kehidupan yang baik, tentang perdamaian dan lain sebagainya, dalam sebuah organisasi untuk anak-anak muda. Sehingga kemudian beliau mengadakan perkemahan pramuka pertama di Brownsea Islands, ya kan, atau Pulau Brownsea, itu ada di Inggris sana.
Dan dari situlah kemudian berkembang menjadi organisasi yang besar, dan salah satunya sampai di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda. Dan kemudian di sini diadaptasikan oleh para pemimpin bangsa kita, ya, untuk sesuai dengan karakter serta budaya Indonesia. Jadi pramuka itu bukan Scott murni, ya. Pramuka itu sudah mengalami penyesuaian untuk Nusantara. Jadi jangan khawatir bahwa pramuka ini tidak cocok dengan budaya Nusantara, karena pramuka itu didirikan, dibentuk oleh kakak-kakak kita yang telah berjuang selama belasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun melawan Belanda dan merasakan bagaimana susah senangnya hidup dijajah Belanda. Kemudian beliau itu memiliki inspirasi untuk menjadikan Kepanduan sebagai organisasi yang kokoh dalam mendidik generasi muda Indonesia yang disebut dengan Gerakan Pramuka saat ini. Jadi Gerakan Pramuka, kalau ada yang bilang pramuka itu nggak cocok untuk Indonesia, pramuka itu apa, itu nggak sesuai dengan agama, mereka tuh pasti nggak paham bagaimana itu pramuka ini didirikan, ya. Mereka nggak paham siapa saja yang ada di dalam kepramukaan. Pramuka sangat cocok dengan semua agama di Indonesia. Pramuka sangat cocok bagi anak-anak Indonesia. Pramuka sangat cocok bagi budaya Indonesia, karakteristik orang Indonesia. Inilah satu-satunya organisasi yang paling cocok menurut saya untuk karakter Indonesia. Dan kita tuh beda. Kita tuh beda dengan Scott dari negara lain. Jadi kalau pas jambore internasional gitu bisa dilihat sendiri bahwa kita itu, ya maaf kalau ini bukannya sombong ya, tapi bisa dikatakan kita adalah salah satu pramuka yang paling unik baik dalam hal akhlak maupun kreativitas. Itulah pramuka kita, dan kalian patut berbangga, ya. Berbangga atas pramuka Indonesia. Bukan saja mengharumkan nama daerah, pramuka juga telah mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Kalau boleh saya sebut, ya, di hari pramuka ini, kalau saya diminta memilih atau diminta menilai suatu organisasi yang paling tangguh di muka bumi, itu saya nggak menyebut tentara, walaupun itu tentara mana yang paling kuat, enggak. Saya juga nggak akan menyebut organisasi yang duitnya banyak, itu enggak, saya nggak nyebut itu. Mereka itu nggak ada apa-apanya dengan pramuka. Saya akan menyebut, saya dengan pede akan menyebut organisasi pramuka adalah organisasi yang paling tangguh di muka bumi ini. Jadi kalau ada pertanyaan siapa yang paling tangguh di muka bumi, maka saya akan sebut, ya, dia seorang pramuka, dia seorang pandu. Kenapa? Ya karena pramuka itu keren loh, ya. Mama kita pakai baju tentara, kita masuk ke negara lain itu belum tentu bisa diterima loh, ya. Kita akan dianggap musuh. Bisa ditangkap itu. Tapi kalau kita pakai baju pramuka, kita mau masuk negara manapun, kita bilang Scott gitu, pramuka, pasti kita diterima. Iya enggak? Kalau kita jadi pramuka, semua orang tahu pramuka itu bukan pembunuh, pramuka itu bukan tukang onar, pramuka itu adalah selalu riang, menolong, pramuka itu selalu membangun, pramuka itu inspiratif. Dunia butuh pramuka daripada butuh yang lain, ya kan? Andai kan semua orang di bumi ini pramuka, nggak ada itu perang, ya kan? Nggak ada itu namanya kelaparan, nggak ada itu yang namanya konflik antar negara, antar suku, nggak ada. Karena dalam pramuka diajarkan tentang bagaimana kita hidup yang baik, berdampingan, saling mendukung, bergotong royong, dan semuanya. Andai kan saja saya tetap memegang mimpi itu sejak dulu, sejak saya kecil itu saya melihat pramuka itu wow gitu lah. Dan ketika saya dewasa saya belajar banyak hal, dan saya menyebut bahwa pramuka itu luar biasa gitu loh. Nggak main-main. Cuma masyarakat kita aja yang nggak sadar apa itu pramuka. Pramuka itu apa sih? Jadi gini, ya, unik dalam nama pramuka itu. Pramuka mungkin yang kalian tahu adalah Praja Muda Karana, ya kan? Sebenarnya bukan Praja Muda Karana. Jadi pramuka itu awal namanya itu karena Presiden Soekarno minta supaya dibuat nama baru bukan Pandu gitu loh. Terus ada yang usul pionir. Nggak mau Pak Karno. Kenapa? Karena pionir itu mirip-mirip sama Pandu yang ada di Uni Soviet miliknya komunis. Saya dicari-cari, ada usul gimana kalau, ya karena pada waktu pembentukan pramuka itu kan Bapak Pramuka Indonesia yaitu Hamengkubuwono ke-9
itu terlibat langsung. Di situ ada usul gimana kalau namanya Paramuko, ya kan? Paramuko. Paramuko itu siapa sih? Paramuko itu adalah sosok prajurit, ya kan? Yang membawa bendera paling depan, ya kan? Dari sebuah prajurit yang mau berangkat perang. Jadi kalau ada rombongan, jadi kalau adik-adik lihat di film itu ada rombongan pasukan yang berangkat perang, itu paling depan kan ada bawa bendera itu. Nah, itu disebut dengan Paramuko. Akhirnya nama itulah yang masuk. Tapi kalau disebut Paramuko kok kayak prajurit gitu ya. Akhirnya diganti namanya Pramuka. Karena memang mencari nama ini apa ya? Agak-agak susah gitu loh. Karena nama aslinya kan Scott ya kan. Baden-Powell tuh kenapa sih milih nama Scott gitu? Kemudian diadaptasi jadi Pathfinder di Indonesia oleh kolonial, kemudian Pandu, karena emang yang lebih tepat sebenarnya Pandu ya daripada Paramuko, karena Paramuko itu adalah prajurit yang ada di depan, sedangkan Pandu itu lebih tepat. Kenapa? Karena Pramuka ini adalah orang yang harus pertama kali mempelopori, makanya tadi ada usul namanya pionir ya kan? Tapi Pak Karno nggak mau, itu kayak komunis saja. Ini Pandu juga kalau bisa jangan Pandu lah ya kan, akhirnya ketemu itu Paramuka itu. Karena sebenarnya tepat itu ya Pandu itu. Pandu itu adalah orang yang diberi tugas untuk berjalan pertama, orang yang diberi tugas untuk memimpin, orang yang diberi tugas untuk mengarahkan ya kan? Jadi kalau kamu jadi Pandu, berarti kamu itu pernah melakukan sesuatu seorang diri mungkin ya kan, atau mungkin mencoba sesuatu yang belum pernah dicoba oleh orang lain. Jadi kalau kamu naik daki gunung gitu, maka kamu kalau gunung itu belum pernah didaki, maka seorang harus mendakinya, dan orang yang mendaki ini bisa menjelaskan gimana keadaan gunung itu, dan orang ini disebut dengan Pandu ya kan, Pandu. Jadi Pandu itu adalah seorang pelopor. Itu yang lebih tepat sebenarnya daripada Paramuko. Tapi ya karena nggak ada pilihan nama lain, bingung nah cari ya, akhirnya tetap aja Paramuko. Nah ketika menghadap Bapak Presiden kita Pak Karno, itu namanya geser lagi, bukan Paramuko tapi Pramuko atau Pramuka kemudian. Oke Pak Karno setuju, namanya Pramuka. Pertanyaannya adalah apa itu kepanjangannya Pramuka? Nah itu para kakak-kakak bingung lagi ya kan, apa ini? Akhirnya minta waktu lagi untuk menyusun draft SK itu, dan dikarang ya kan. Nah karangannya ya sekarang kalian kenal itu yang kita pahami semua, Praja Muda Karana ya kan, yang artinya praja itu masyarakat, muda itu nom ya kan, artinya masih muda belum tua, dan karana itu karya, jadi masyarakat muda yang berkarya, Pramuka. Kalau biasanya itu kepanjangan baru disingkat, ini singkatan dulu baru kepanjangannya apa gitu. Nah akhirnya ketemulah Pramuka itu. Nah disinilah kita paham ya kan, bahwa sebenarnya Pramuka itu sangat-sangat penting. Kalian ini adalah orang yang harusnya memandu, memimpin. Jadi kamu harus bisa memimpin. Memimpin siapa? Dirimu, masyarakatmu, keluarga, teman sekelasmu, dan semuanya. Ya Pramuka itu gitu, harus bisa memimpin. Memimpin dalam hal disiplin, dalam hal ibadah, dalam mengerjakan tugas, dalam hal akhlak, dalam hal kebaikan. Pokoknya dalam semua hal yang positif kamu harus jadi seorang pemimpin. Dan bagaimana cara memimpinnya? Ya sesuai dengan satya dan dharma Pramuka. Dari takwa, kemudian cinta negara, dan seterusnya ya kan, sampai suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itulah Pramuka. Di hari lahir ke-60 ini, kalian yang belum menjadi seorang pemimpin dengan falsafah satya dan dharma itu, mari kita benahi. Jadikanlah momentum 60 tahun gerakan Pramuka ini sebagai kesadaran, penyadaran ya kan, bagi diri kita yang belum memahami kepramukaan, menjadi seorang pramuka yang betul-betul pramuka. Bukan hanya pakai setangan leher merah putih, pakai baju coklat, bukan karena tanda-tandanya, bukan, tapi karena kita menjiwai betul apa itu pramuka. Nih kisah tentang pramuka agak panjang ya, nggak apa. Semoga kalian menikmati dan paham. Kalau tidak paham, kalian boleh tulis di chat dengan kakak ya. Baik adik-adik, yang kedua ingin kakak sampaikan adalah terima kasih dan rasa bangga saya, salut saya kepada kalian semua yang telah menyelesaikan tugas-tugas dalam peringatan hari lahir kita ini, baik itu yang
kampanye poster maupun pembuatan video publikasi. Saya betul-betul bangga dan takjub karena kalian bisa membuat karya yang luar biasa, dan malah saya tuh berpikir itu akan kita lanjutkan pada bulan-bulan depan, ya kan. Kita akan secara rutin mengadakan kompetisi video. Kita nanti akan buatin klasmen gitu ya, kayak sepak bola gitu, kayak Liga 1 gitu. Jadi nanti ada penilaian dari like itu, kemudian dari view juga mungkin, ya kan. Jadi supaya kalian ini merasa merasa tergugah untuk menjadi kantor berita. Jadi seperti di Kuarnas, ya kan, ada program Pramuka adalah kantor berita. Jadi kamu ini termasuk orang-orang yang mau mempublikasikan karya, karena di zaman sekarang ini kan semua serba sosmed, maka Pramuka juga harus merubah gaya sosialisasinya, yaitu lewat sosmed pula. Dan saya kakak melihat kalian tuh canggih, ya kan? Kalian tuh luar biasa dalam membuat itu. Kalian bisa belajar dengan cepat untuk membuat karya itu. Jadi kenapa tidak kita maksimalkan? Mari kita maksimalkan, dan mari kita bangun kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan terakhir, sebagai penutup obrolan kita di hari Pramuka ini, mari kita sejenak menundukkan kepala untuk kakak-kakak yang gugur dalam masa pandemi ini di sekitar kita, di lingkungan kita, maupun skala nasional dan internasional. Banyak volunteer dari Pramuka yang gugur dalam bertugas. Seperti kabar terakhir ya, Kak terima ada Kak Anjar dan Kak Kusnadi ya, kalau nggak salah, dari Kuarcap. Namanya jelas apa yang mereka lakukan, entah yang gugur maupun yang masih sehat, mereka adalah para pramuka teladan yang wajib dan bisa kita tiru gitu loh, dalam upaya membantu negara ini mengatasi beban demi beban yang terus menderanya. Mengeningkan cipta, mulai, selesai. Terima kasih adik-adik, selamat beraktivitas kembali, dan ingat kamu harus berubah menjadi pramuka yang lebih baik. Di ulang tahun yang ke-60 ini, mari kita menjadi pramuka yang berubah, bertransformasi menjadi pramuka yang lebih kinclong, ya kan, yang lebih bermanfaat, membanggakan orang tua, ya kan. Kemudian membuat masyarakat menjadi lebih baik dan membuat alam semesta tersenyum kepada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.